Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Auniza Afnes dari Ekonomi Syariah C, akan mempresentasikan hasil penelitian artikel saya yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebab dengan bahasa, seseorang dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, mulai dari komunikasi antar keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang merupakan bahasa asli warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa Indonesia juga sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang mempunyai 746 bahasa daerah dengan 17.508 pulau. Namun, sekarang kita telah memasuki abad 21 di mana terjadi perubahan-perubahan pada eksistensi bahasa Indonesia, terutama pada bahasa Indonesia populer. Dengan zaman yang modern dan canggih ini, perkembangan bahasa Indonesia populer menjadi sangat pesat. Namun, makin berkembangnya waktu, maka pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser dan digantikan dengan pemakaian bahasa Indonesia populer atau yang lebih dikenal dengan bahasa gaul. Saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif dan dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan. Pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat Perawang dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu pengertian bahasa. Menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Yang ketiga ada pengertian globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Yang keempat, ada eksistensi bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia populer semakin merajalela dan terus-menerus muncul kosakata-kosakata baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Pengaruh globalisasi membuat bahasa Indonesia populer dengan cepat menyebar dan mempengaruhi kehidupan bahasa masyarakat Indonesia. Ada dampak-dampak positif dan negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, dampak positif globalisasi terhadap bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia, dan meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Dan dampak negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia yaitu masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer. Berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan adanya globalisasi yang membuat teknologi semakin berkembang yang mengakibatkan perkembangan bahasa Indonesia populer semakin pesat, terutama pada kalangan remaja atau milenial. Eksistensi bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh kekonsistenan penggunaannya. Dalam perjalanannya, bahasa memiliki bentuk nyata sebagai media yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari sebuah negara baik di bidang iptek, politik, budaya, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Sehingga, mau tidak mau, masyarakat Indonesia harus mampu menjaga integritas dan keberadaan bahasa Indonesia di tengah-tengah era globalisasi yang terus berkembang pesat sampai saat ini.
Globalisasi dan teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, termasuk dalam bidang kebahasaan yang menyangkut jati diri bangsa. Eksistensi bahasa Indonesia populer memang mengganggu eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi dengan pengaruh globalisasi yang membuat bahasa Indonesia populer semakin merajalela di kalangan masyarakat. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan remaja, karena perkembangan psikologis yang menuntut mereka agar diakui masyarakat dengan cara mengikuti tren yang ada. Oleh karena itu, kita dapat meminimalkan dampak negatif yang ada dengan cara mulai dari diri sendiri, yakni meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia oleh kita sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan disiplin. Sehingga dengan sifat disiplin itulah akan menjadikan bahasa Indonesia tetap lestari sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sesuai. Selain itu, jika ada pengaruh bahasa populer yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, hendaknya disesuaikan dengan kaidah berbahasa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan identitas bangsa Indonesia. Saran dari permasalahan di atas yaitu lebih giat untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat, terutama kepada pelajar melalui pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, dan membuat pelajaran bahasa Indonesia menjadi pelajaran yang menarik dan tidak membosankan agar pelajar menjadi tertarik untuk mempelajarinya. Juga bisa dengan diadakannya pameran bahasa setiap hari bahasa yang diperingati setiap bulan Oktober. Salah satu cara untuk membentengi bangsa dari besarnya pengaruh globalisasi dan memupuk rasa cinta dalam menggunakan bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada Pancasila. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang berbasis bahasa Indonesia seperti seminar dan lomba perlu diadakan untuk menambah pengetahuan masyarakat, khususnya peserta didik mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang tua dan instansi pendidikan juga harus ikut berperan dalam memupuk rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sejak dini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.